hadirin semua, karena masih bulan Syawal, maaf lahir dan batin. Baik, saya coba membacakan orasi budaya pada malam hari ini. Ini orasi budaya yang ke-14 kalau tidak salah. Judulnya Perjuangan Forum. Bagaimanapun kalau kita berdiri di sini, kita selalu bernostalgia, mengenang kenang-kenangan yang lama. Kalau nanti anak-anak muda ini juga akan mengenang kenangan masa dia beraktivitas di sini. Memulai pidato ini saya tidak terlepas dari kenangan sekitar Juli 1976. Saat saya kelas 2 SMP berlatih dengan Aswendi Dadir dengan judul naskah Mencari Jejak karya Aswendo Atmowiloto. Waktu itu kelas 2 SMP, jadi kita latihan di sini tiap hari Minggu. Meskipun ada 2 kali latihan di sekolah, hari Minggu ditutup di sini. Setiap hari Minggu itu dulu berteater itu 6 bulan baru boleh mementas. Maka kami mulai bulan Juli, November nanti kami mentas. Nah, pementasan itu dilakukan sekarang namanya Git Center ya. Dulu gedung Baju Iskan. Malah sebelumnya itu percetakan Sri Dharma. Di situ kita mentas dengan judul 3 hari di bumi anak-anak. 3 naskah teater yang dipentas waktu itu dari SMP 2 oleh sutradara Asbon Budinan Haza, kemudian SMP 6 oleh Alinde, dan SMP 7 Aswendi Dadir. Nah, saya di grup SMP 7 itu. Itu awal saya menginjak kaki di waktu itu masih namanya Pusat Kesenian. Kemudian saya dapat indoktrinasi penekanan dari Pak Wisranadi bahwa siapa yang sekolah, kalau sempat sekolahnya tinggal tidak boleh menginjak pusat kesenian ini. Nah, itulah menyebabkan saya tidak aktif lagi. Tapi tahun 81 ketika saya masuk Fakultas Sastra Bung Hatta, dibawa oleh saudara Ilhamdi Sulaiman atau Boyke Sulaiman menjadi pemain teater di sini lagi. Dan waktu itu Festival Teater 82 kami mendapat juara 3 dengan artis terbaik. Jadi grup juara 3, kemudian artis salah seorang pemainnya artis terbaik dari wanita waktu itu dari grup Teater Proklamator. Kemudian saya menghilang karena kesibukan, sudah dekat jadi dosen. Kemudian saya kurang aktif lagi di sini, dan terakhir saya masuk lagi ketika seorang Asbon Budinan Haza ketika membentuk Himpunan Mahasiswa Sastra Sumatera Barat. Nah, diantaranya dengan Sarifudin lah yang pertama saya kenal ketika ada Himpunan Mahasiswa Sumatera Barat memberikan ceramah-ceramah ke SMA. Kemudian tahun itu berjalan, 2 tahun setelah itu tidak berjalan lagi. Saya muncul lagi di sini ketika seorang Asbon Budinan Haza pulang dari Jakarta membuat koperasi seniman. Dan itu gagal lagi. Kemudian muncul lagi Asbon, kita bikin Persindo, Persatuan Seniman Indonesia. Itu juga tidak berjalan, hanya setahun 2 tahun. Dan terakhir saya di sini ketika Festival Merapi. Itu perjalanan saya selama di Taman Budaya ini yang sekarang kita sebut Taman Budaya. Nah, mengenai forum adalah berdiskusi dan mengasah otak serta menambah pengetahuan perjuangan. Adalah suatu usaha perjuangan untuk kelompok yang penuh tantangan dan meraih suatu yang ingin dicapai. Sedangkan proses perjuangan seniman berbentuk karena kegiatan yang dicapai untuk sebuah taman budaya seperti semula di awal cerita saya ini. Jadi kita di taman budaya ini betul-betul berkarya, walaupun kayaknya tidak berkarya gitu. Nah, tapi diam-diam muncul karyanya. Dan itu tidak ada patokan, yang penting berkarya saja. Hal keinginan itu dirusak oleh pemerintah karena keinginan mereka pula. Inilah awal dari Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Antara pemerintah dan seniman sudah sepakat untuk mencapai suatu tujuan yaitu sebuah taman budaya yang bagus. Akan tetapi semua itu tinggal janji. Seingat saya, gedung yang menjorok 4 lantai di tepi pantai itu dibangun dulu, baru diajak kompromi untuk melanjutkan. Berunding para seniman di rumah gubernur atau di gubernuran. Semua masukan diterima dengan baik, dengan catatan tahun 2020 masa akhir gubernur bangunan selesai. Tapi kenyataannya tidak. Ketika gedung 4 lantai yang menjorok ke laut itu selesai, dipindahkanlah kantor Taman Budaya dan kantor Dinas Kebudayaan ke sana. Padahal tempat itu
adalah pasar seni. Biasanya sebelum gedung itu selesai, belum boleh dipakai. Namun saat ini boleh digunakan. Sementara gedung lain yang ada di komplek Taman Budaya ini sudah dirobohkan semuanya. Apa daya para seniman untuk itu? Ketika beberapa seniman diajak rapat merubah lagi gedung yang direncanakan semula menjadi hotel. Inilah forum lahir. Semula bernama Forum Perjuangan Rumah Seniman, namun setelah berjalan beberapa bulan dirubah menjadi Forum Perjuangan Seniman saja lagi. Forum berusaha membuat acara sendiri karena dengan Taman Budaya dan Dinas agak renggang karena merasa ditipu atau ditertipu dengan pihak pembangun gedung. Dibuatlah acara dengan nama Ekspresi Seniman dan diskusi tentang persoalan yang ada, terutama persoalan gedung Taman Budaya ini. Mulai dapat perhatian dari pemerintah dan usaha forum menjelaskan ke pemerintah sehingga kelanjutan hotel terhenti. Di samping juga ada kendala kasus korupsi misalnya pada pembangunan zona B. Panggung Ekspresi jalan terus dengan perjuangan dan relawan seniman dan acara ini dijalankan dengan dana rumbukan, dana beriur, dana menyumbang. Seingat saya, kenapa Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan agak renggang dengan EPS padahal yang diperjuangkan adalah kantor mereka. Dan kantor itu masih pinjaman. Memang kedua lembaga itu adalah ujung tombak pemerintah kepada kebudayaan dan seniman. Dalam waktu yang berjalan terus, EPS sudah mendapat perhatian dari kedua lembaga pemerintah tersebut. Hal yang mengejutkan tentang Ranperda seperti yang disampaikan oleh Ramdhani tadi, Ranperda Pemajuan Kebudayaan sudah beberapa anggota kita diikutkan dalam perencanaan Ranperda itu. Mudah-mudahan besok tanggal 2 akan ada diskusi tentang Ranperda itu. Itu ada Saripudin, ada Eri Mefri, ada Zamzami, ada Hasanuddin, kemudian ada Fiperi Yudi atau Makari. Mereka lah yang berjuang untuk forum dalam membuat Ranperda tersebut. EPS merasa senang meski sangat sulit. Satu hal lagi harapan saya kepada kedua lembaga ini yaitu tentang lembaga kebudayaan. Sebenarnya itu kan Dewan Kesenian ini, Dewan Kebudayaan, tapi di Ranperda itu dirubah oleh kawan-kawan menjadi lembaga kebudayaan. Nah, lembaga kebudayaan ini diamanatkan oleh Ranperda Pemajuan Kebudayaan adalah merupakan tugas bersama. Ini untuk kita ketahui, jadi kita tidak bisa membuat sendiri tanpa kerjasama dengan pemerintah. Nah, sekarang dinas sudah bisa kita ajak kerjasama dan mudah-mudahan besok Ranperda kita itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan keinginan kita bersama sebagai seniman. Selama ini kan tidak. Disput dan Ranperda ini ada di tangan kita semua. Kenapa tidak dimulai saja membuat lembaga kebudayaan tersebut? Ini merupakan poin penting bagi Disput dan Taman Budaya. Forum bisa berkolaborasi dengan Disput. Maksud saya, ketika membuat Ranperda itu, forum merangkul sebuah lembaga-lembaga yang bisa dirangkul oleh seniman. Sehingga tertundalah Ranperda itu karena forum merangkul. Ada MUI, ada Elkam, ada lembaga-lembaga lain, dan sehingga Ranperda itu tertunda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berbanyak maaf bila ada salah dan janggal dalam menyampaikan ini, yang tersinggung dan segala macam saya mohon maaf, karena ini memang kenyataannya dan ini perjuangan Forum Seniman Sumatera Barat, Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Selamat berjuang, semoga kita sukses semua dan akan menjadi sejarah tersendiri untuk Taman Budaya dan khususnya budayawan serta seniman Sumatera Barat. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.